Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye makan kacang selek. Alladzina idza asabathum musibah, hilang suaranya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagian kepaksa kayaknya. Sadaqallahul azim. Pertama, mari bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam sidang takziah. Diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bahwa orang yang datang malam ini insya Allah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa? Ya Rabbal. Karena kita banyak dikasih nikmat oleh Allah malam ini, diantaranya nikmat sehat walafiat. Sehat semuanya? Pada punya duit? Punya kali. Insya Allah sabab kita hadir di sedang takziah ini menjadikan memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak hutang, hutangnya biar cepat lunas. Oh gede, amin. Belas ini emang gak ada yang amin, ini gak ada yang punya hutang. Pojokan anak muda kan. Salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umat-umatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Dikit amat ya amin. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Selak-selak makan kacang. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatidz wal hujjaz wal hujajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bil khusus yang kita muliakan, kita hormati keluarga besar sahibul musibah daripada almarhumah daripada almarhum Bapak Mis bin Bapak Amang, Bapak Amang bin Bapak Sinin, Bapak Sinin bin Minggu bin Sleman. Apa ya saya? Bapak Mis bin Amang bin Sinin bin Minggu bin Sleman. Ada yang hafal sampai situ enggak? Saya orang Cidokom aja apa? Emang saudaranya kali ya. Juga yang kita muliakan
para dewan guru kita. Kita doakan guru-guru kita semua mudah-mudahan diberikan sehat dalam keberkahan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita semua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, semua tidak disebutkan satu persatu, mohon maaf, insyaallah semua kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sampai jam berapa tadiyah biasanya? Jam 12, sanggup jam 12. Orang poncol berarti pada doyan nggak bohong. Tadi sampai jam 12. Itu dari Dumek ada Bang Pian Dali sama temennya sampai jam 12, bingung dia. Ibu bapak hadirin sekalian, kematian sering menjadikan seorang manusia hancur konsep kehidupan. Kita sekarang usia 30 tahun, ada yang 40 tahun. Rancangan kita entar kalau usia 35 pokoknya gue beli ini. Usia 40 pengen punya ini. Usia 50 pokoknya pengen segala macam. Itu rancangan hidup kita. Tapi siapa yang akan menjamin kehidupan kita sampai usia 50, 60, bahkan 70? Ada yang jamin kan? Tidak ada yang menjamin usia kita sampai batasan. Maka alamat usia kita Allah berikan alamatnya. Satu ketika ada Nabi Idris alaihissalam. Ini Nabi Idris, kenal nggak Idris? Idris mana kali? Dan kenal baik. Ini Nabi Idris ini sangat akrab dengan malaikat Ijrail. Kenal sama Ijrail ya? Kenal banget pokoknya. Kata Nabi Idris begini, saking akrabnya. Akrab. Entar kalau waktunya tiba, tolong kabarin. Kan kita mah CS. Kata siapa? Idris. Dijawab oleh malaikat Ijrail, siap bis. Akrab. Pokoknya kalau ntar udah waktunya gua kabarin. Setahun, 10 tahun, puluhan tahun nih malaikat Ijrail sama Nabi Idris tidak pernah berjumpa. Tiba-tiba malaikat Ijrail datang untuk menjemput ruh Nabi Idris alaihissalam. Apa kata Nabi Idris? Tuh Ben Il ke rumah, ada apa ya? Ini waktunya sudah tiba. Bahasa kita ya, biar pada paham maksudnya. Bahasa langit masa juga nggak paham soalnya. Apa jawaban Nabi Idris? Dulu kita pernah bersepakat kalau sudah waktunya ajal tiba, informasiin dulu. Tapi kenapa tiba-tiba engkau datang tidak ada informasi? Jelasin abah, malaikat Ijrail. Idris, dulu rambut kamu hitam, kemudian berubah jadi putih. Itu kabar bahwa kematian sudah mulai dekat. Nah loh, jadi kalau sudah mulai beruban rambut kita, maka kematian sudah dekat. Ada berantem aki-aki, rambutnya putih semua. Yang kedua kata Ijrail, Idris, dulu badanmu kekal. Ketika bertahun-tahun kau hidup, yang kekar mulai membungkuk, kekuatannya mulai dikurangi oleh Allah. Kalau ada pengajian, kalau ada takziah, yang dicari senderan baik. Beenggal nih namanya. Kayak Bang Madi itu. Nyelip di tiang dia. Beenggal rupanya.
Jadi semua diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kematian yang namanya azab itu akan menjemput kita, cuma kitanya kadang lupa. Padahal sudah diinformasikan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah. Manusia semua paham bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini berbicara kembali kita kadang lupa. Benar enggak? Padahal kita bakal mati, bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terekam dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian semuanya. Ini bakal mati nggak kira-kira? Nah, sekarang saya tanya nih bapak-bapak nih, kira-kira mau masuk surga atau neraka? Surga neraka kira-kira? Surga semua. Mau masuk surga kapan kira-kira? Maunya kapan dah? Masuk surga kapan? Jadi dalam hadis dikatakan al-mautu babun, mati itu gerbang, mati itu pintu. Kalau mau masuk surga berarti harus melewati kematian. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, Allah informasikan kepada kita orang yang sudah dekat ajalnya ketika 40 hari ke depan, 40 hari ke depan, yang biasanya manusia tersebut tidak pernah yang namanya mancing. Misal nggak pernah dia mancing selama hidupnya, nggak pernah mancing. Tiba-tiba diajak mancing dia mau. Tetangga sampai banyak yang ngomong, tumben tuh Pak RT kalau mancing. Biasanya diajak kagak pernah mau RT mah. Sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan kemudian dikerjakan, itu alamah 40 hari lagi. Bye-bye 40 hari lagi. Kedua, diinformasikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Biasanya kita yang namanya makan pagi kita sarapan, siang kita makan lagi, sore kita makan sehari 3 kali. Itu termasuk dengan sarapan. Kita yang namanya makan ini hanya ala kadar saja. Tapi biasanya orang yang 40 hari lagi menjelang kematiannya biasanya mulai gembul. Jadi yang sekiranya piring di depannya kacang mulai habis 40 hari lagi. Acara belum beres kacang udah habis. Teh puding roman udah habis. Maka al-ihwal yang kita laksanakan di dunia ini, Allah berikan bocorannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bocoran dari Allah. Kalaupun kita ditakdirkan jadi ulama, jadi pejabat, jadi istrikah, jadi suamikah, semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi semua kita, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka datang kita ke tempat takziah malam ini untuk ibadah, bukan lantaran datang ke tempat takziah gua takziah numpang ngopi be. Bukan ya. Ingat, orang yang datang ke tempat takziah, bahkan ketika berbicara orang yang hadir melayat kemudian ikut menyolati, memandikan dan menghantarkan mayit ke kuburan, orang tersebut diberikan 2 qirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu gunung. Jadi orang yang datang ke tempat melayat, memandikan, dia hadir, ikut menyolatkan, bahkan mengantarkan jenazah, setiap kali dia melakukan, Allah berikan 2 gunung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin nggak Pak? Jadi kalau kita sering-sering datang ke tempat melayat, bahkan nganterin ke makam, Allah berikan pahala.
Kemudian Allah berikan lagi orang yang datang ke tempat takziah majlis ta'lim ini, kaki kanan kita ini mencatat perkara amal ibadah kepada Allah, kaki kiri menghapus perkara dosa kepada Allah. Amin. Berarti malam ini kita berkumpul bukan saja ridho Allah, tapi kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi kita ikuti solawat-solawat, ya, satu kali bersolawat Allah angkat 10 derajat insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat yang dimaksud oleh Allah ini bukan derajat dunia. Kalau hanya tolak ukurnya derajat dunia, paling banter kita jadi presiden, paling banter kita punya rumah tingkat apartemen. Tapi yang dimaksud satu kali berselawat Allah angkat 10 derajat, artinya nanti kekalnya kita akan diangkat derajat insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma itu, Allah pun ampuni dosa-dosa besar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang masyhur kita sering dengar Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sering dengar nih hadis, idza matabdu adama in qata'a, apabila anak Adam beserta keturunannya yang disebut manusia meninggal dunia, qata'a, maka terputus perkara semua amal ibadah, illa min salasin, kecuali yang 3. Jadi kalau sudah meninggal dunia berarti sudah tidak bisa ibadah lagi. Mumpung kita hidup, kita kudu ibadah. Kalau sudah mati nggak bisa ibadah. Ada nggak orang sudah meninggal ikut sholat tarawih? Ada nggak? Orang sudah meninggal ikut takziah? Tidak ada, terputus. Semua yang disebut perkara ibadah amal semua terputus, illa min salasin, kecuali yang 3. Yang pertama sedekah zariyah, yang kedua al-ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga al-waladun salihin yad'ulah. 3 doang. Ini kira-kira yang 3 mana yang kita udah punya? Sedekah zariyah, kalau ada pembangunan musola di sekeliling kita, masjid di sekeliling kita, setiap minggu panitia mintain zariyah untuk masjid, pembangunan masjid. Nih kadang-kadang kita ini jariyah lagi kata kita. Padahal itu yang akan membela kita di alam barzah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah, misalnya contoh, kita pernah ngasih 5 sak semen ke masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim ya? 5 sak semen ke Baitur Rahim. Dulu kita ngasih. Tiba-tiba masjid Baitur Rahim digempur habis, dibangun ulang. Nah kira-kira sedekah kita masih ngalir apa enggak itu kira-kira? Lewat mana ngalir coba? Lewat atas itu. Ini akal harus kita gunakan. Banyak pandangan ketika kita zariyah untuk pembangunan musola, majlis dan masjid. Ketika kita pernah nyumbang tiba-tiba digempur. Apa kita bilang? Loh, kok digempur? Saya pernah sedekah di situ. Kalau digempurnya sedekah saya nggak ngalir lagi. Barangkali di masjid kita ada orang yang pernah sujud, yang kebetulan kita pernah sedekah. Ada pengajian anak-anak dari zaman dulu sampai sekarang diajarkan di sana. Terus pelajaran-pelajaran majlis talim, orang ibadah, zikir, salat dan lain sebagainya dilaksanakan di Masjid Baitur Rahim, maka itu menjadikan aliran daripada amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memanfaatkan orang lain. Ilmu ini, jadi kata Rasul dibocorkan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang dapat bermanfaat untuk manusia lainnya. Ilmu yang bermanfaat, ada yang bermanfaat kebaikan, ada pula yang bermanfaat keburukan. Pertama, manfaat kebaikan. Kita pernah ngajarin orang sholat subuh dengan kunutnya, kita ajarin Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya kita ajarkan ke orang. Akhirnya orang tersebut ngajarin lagi kepada orang lain terus,
ilmu kita bermanfaat ketika kita meninggal dunia, maka pancaran amal ibadah kita dinikmati di alam kubur si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kedua, ilmu yang salah. Sama nih, kita pernah melihat anak muda lagi belajar nyolong ayam. Anak muda, kita liatin, itu anak muda nggak melihat kita. Pas kita liatin, salah nih bocah, bukan begitu cara nyolong. Kita panggilin, anak muda, bukan begitu cara nyolong ayam, mantar ketahuan tuan rumah berabe. Sini gua ajarin, diajarin sama kita. Diajarin sama kita begini begitu sampai lulus ini bocah. Bukan cuma maling ayam, maling kebo segala macam, habis sama dia. Lantaran amal yang kita berikan, ilmu yang salah kepada orang, maka terus mengalir. Kalau kita tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita sampai meninggal dunia, kemudian perkara yang tadi masih dilaksanakan, diajarkan oleh orang banyak, maka kita masih kebagian. Ingat dalam Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ الزَّرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ الزَّرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik sekalipun sekecil zarrah, Allah akan balas. Yang buruk sekecilnya buah zarrah pun Allah akan balas. Maka taubat kita harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya, makanya buru-buru taubatlah yang pernah ngajarin model begitu. Ada enggak? Banyak. Repot urusan. Yang ketiga, al-waladin salihin yad'ula. Ini anak yang soleh dan solehah. Anak kita subuh-subuh azan, yang tua belum pada bangun, anak muda pagi-pagi 3:30 sudah tahrim. Ketika anak muda tahrim, yang tua di rumah ngedengerin anak muda sedang tahrim. Assalatu wassalamu alaik. Yang tua masih di rumah. Oh, anak siapa ini, suaranya enak banget. Ya Rasulullah, enak nggak kalau anak muda di masjid mau subuh begitu? Enak kalau yang muda. Anak muda siapa? Anak muda Poncol tuh, Masjid Baitur Rahim, suaranya enak banget. Jadi orang yang malas bangun gak buru-buru pada bangun. Luar biasa anak muda Poncol. Insya, jangan sampai 3:30 aki-aki doang. Dikit-dikit aki-aki, dikit-dikit aki-aki, yang tahrim aki-aki. Aki memang suaranya model segitu, nggak bisa dirubah lagi. Ya Hayyu ya Qayyum. Aki-aki. Bener nggak begitu aki-aki? Empos lagi. Kalau orang mau ke masjid nggak jadi. Ngeri suaranya. Bagus kalau seandainya anak muda yang model begitu. Ketika anak muda sudah mulai bisa membangunkan masyarakat untuk sholat subuh, pasti lingkungan itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbicara 2 rakaat subuh, kita tidak bicara itu. Yang kita bicarakan menjelang 2 rakaat subuh. Sunnah menjelang subuh itu lebih mulia dunia beserta isinya. Kedudukan 2 rakaat menjelang subuhnya, sunnahnya saja lebih mulia daripada dunia beserta isinya, apalagi 2 subuhnya. Insya Alhamdulillah Baitur Rahim penuh ya, tiap malam tiap pagi. Keluar-luar bener ya Pak Haji namanya, benar. Masya Allah. Ini mah yang ajan aki-aki, yang tahrim aki-aki, yang imam aki-aki, yang makmum ngulungin tikar aki-aki semua, orang Poncol Romanya.
kepada anak muda bisa. Nah ini makanya ketika kita menjadi orang tua yang berilmu, wariskan agama kita kepada generasi kita. Karena kita muda sering batuk, yang batuk itu dekat sama mati. Yang orang batuk aja mati, apalagi yang sering batuk. Makanya kalau di tempat takziah jangan pada batuk baik, cepat mati. Tuh. Oleh karena itu yang membuat kita untuk dekat kepada Allah adalah majlis ilmu. Ini majlis menguatkan tauhid, akidah kita. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, kenal dengan agama Allah, deketin para ustadz-ustadz kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita bisa baca Quran diajarin sama ulama ustadz kita. Kita bisa sholat diajarkan oleh guru kita. Tapi sampai saat ini kita nggak hafal merek rokok guru kita apa. Karena kita nggak pernah ngebeliin barangkali. Propos. Udah apa itu rokok saya propos. Penggalih propos. Bagaimana Allah berikan keberkahan kepada kita selaku anak dan murid kalau kita tidak pernah taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kita tidak pernah berbakti kepada guru dan orang tua kita. Ini orang tua kita nih, Bapak Mis sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Beliau sudah begitu banyak amal ibadahnya, anak-anak menantunya semua sukses semuanya. Ada yang bisa jadi guru madrasah, ada yang bisa ini dan itu, luar biasa. Insya Allah Pak, tidak harus diitikadkan kalau seorang anak duduk di majlis ilmu, otomatis orang tuanya akan dapat pahala insya Allah. Apalagi sedang kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Itu kita lagi membaca, itu cahaya langsung ke alam kubur. Kenikmatan Allah berikan. Ketika anak yang sedang bermunajat kepada Allah langsung diberikan oleh Allah saat itu juga, tidak nunggu besok. Kalau anak yang bermunajat, tapi kalau orang lain yang bermunajat masih difilter dulu. Kalau orang lain mah bisa jadi orang ini yang mendoakan aminnya pura-pura, berarti dia enggak ikhlas. Kan tadi kalau saya lihat yang angkat tangan ini paling berapa orang? Ada juga yang ngangkat taruhnya di mana? Di dengkul. Katanya kita mau minta sama Allah tapi naruh tangannya di dengkul. Ini syarat-syarat doa diijabah oleh Allah. Di antara sekian banyak, di antaranya satu, angkat tangan kalau kita enggak pakai baju, seolah-olah teman yang di samping itu ngelihat putih ketiak kita. Itu syarat diterima doa. Jadi kalau kita cuma begini doang nih, paling dikasih comberan doang hari ini. Kudu diangkat biar ini terangkat. Ini syarat diantara doa. Kemudian diyakini doa kita akan dikabul. Jadi jangan sampai kita minta oleh Allah, ya Allah, engkau katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah katamu ya Allah, aku minta saat ini ya Allah, berikan kami kebaikan. Utang-utang kami banyak, lunasin ya Allah. Kita minta sama Allah. Malam-malam nangis kita di hadapan Allah. Utang kita belum utang mingguan, belum harian, bangke. Apa bangke? Bang keliling. Bye-bye, ada bangke oleh sini. Bye-bye, mau bangke. Belum bulanan, utang kita banyak sekali. Tapi demikian pun kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban? Nikmat yang manakah yang hendak engkau dustakan, kata Allah. Harus meyakini bahwa Allah akan menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Pak? Amin. Ya Rabbal alamin. Semalam ya. Jadi syarat sah doa itu diyakini bahwa pemanjatan mintaan kita kepada Allah akan dikabulkan. Pertanyaannya kok lambat? Maka perbanyak istighfar.
Lagi-lagi kalau doa lambat dikabulkan itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi ditunda. Kenapa? Karena begitu banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada orang tua banyak, dosa suami kepada istri banyak. Dikit-dikit pagi-pagi jadi laki ngebentak bini, mau mancing ngomelin bini, pulang mancing bini diomelin lagi, mau pergi malam bini diomelin lagi. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Sama ibu-ibu juga. Banyak kita selaku istri dosa kita kepada suami. Suami kadang kita suruh ke warung beli mecin. Masya Allah. Kita pagi-pagi mau berangkat ngaji, suami kita suruh nyemurin pakaian. Ora ya. Suami kita minta disuruhin kopi, apa kita bilang? Kalau kan aman sih nyeduh dewek. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Jadi manusia yang disebut laki, perempuan, suami dan istri dipertemukan keduanya ini lewat akdu nikah. Keduanya adalah ayat-ayat Allah. Kalau sadar suami ayat Allah, istri adalah ayat Allah, maka kalau suami sadar istrinya ayat Allah, tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Kalau istri sadar bahwa suami adalah ayat Allah, maka tidak ada cerita istri yang durhaka kepada suami. Ingat Nabi Nuh alaihissalam kurang soleh bagaimana? Nabi Nuh, kenal sama Nuh? Udah kenal lagi bahaya. Orang mana tahu dah. Nabi Nuh ini kurang soleh, kurang taat bagaimana oleh Allah, tapi ujiannya adalah keluarganya. Kan'an anaknya saja durhaka kepada ayahnya, bahkan istrinya durhaka kepada suaminya. Ini cerita Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi makanya umat Rasul itu digambarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Itu umat Rasul sudah dibocorkan. Kenapa? Banyak cerita pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh, ada lagi istrinya taat, suaminya ingkar kepada Allah. Kalau tadi suaminya taat, istrinya ingkar. Ini istrinya yang taat, suaminya ingkar. Siapa? Siti Asiyah. Kenal nggak Asiyah? Orang mana? Udah kenal lagi baik. Siti Asiyah ini adalah istri Fir'aun. Kenal yang Fir'aun romannya? Kenal orang Fir'aun? Kenal lagi baik, Masya Allah. Kenal semua ya. Siti Asiyah ini adalah istri Fir'aun. Beliau ini taat kepada Allah, tapi suaminya tidak taat kepada Allah. Kalau istrinya taat, bisa jadi anaknya pun akan taat kepada Allah. Kalau ibu yang taat, bisa jadi anaknya pun akan taat. Siapa yang dirawati oleh Siti Asiyah? Yaitu Nabi Musa alaihissalam, dirawati taat kepada Allah. Makanya tolak ukur baiti jannati adalah seorang istri. Kalau istrinya beriman, insya Allah anak-anaknya pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Cirinya istri beriman ketika dipandang indah oleh lakinya, ketika diperintah taat kepada suami. Jangan sampai istri kita pakai pakaian cuma mau ngaji doang yang bagus. Di rumah mah pakai ambet lagi, daster lagi, daster. Inilah berangkat dari situlah diajarkan bagaimana kita menjadi anak taat kepada kedua orang tua kita. Ya, dulu lagi kecil nih orang tua kita ngempanin kita, dari mulai kita belum bisa mangap sampai dimangap-mangapin sama orang tua kita, benar nggak? Begitu sayangnya, makanya doanya luar biasa. Ya Allah, ampuni kami dan orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami.
Itu harapannya begitu. Artinya bagaimana kalau memang orang tua kita sudah meninggal dunia atau masih hidup, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecil. Itu orang tua kita lagi enak-enak makan, kitanya Kira-kira ngomel nggak orang tua kita? Bahkan kita waktu masih bayi, pertama kali kita yang namanya buang air besar, apa kata emak kita? Bagus banget anak buat tainya. Pertama kali, bener nggak? Ingat nggak kira-kira? Itu pada ingat semuanya. Jebakan Batman, ingat ya. Ya orang ingat, ditanya ingat lah sana. Maka kesimpulannya adalah perbanyak istighfar. Istighfar untuk diri sendiri dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Insya lepas diem baik. Jadi istighfar itu fungsinya untuk minta ampun kepada Allah. Makanya kalau dosa kita 10 macam, kemudian kita gempur dengan istighfar, kan dosa kita habis tuh. Tapi kita masih doyan nama istighfar, berarti ketika dosanya habis tapi masih mau melaksanakan istighfar, maka Allah berikan rizki yang berkah lewat istighfar. Jadi istighfar itu memang fungsinya minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosanya sudah terkikis habis, masih juga mengamalkan istighfar, maka Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak istighfar insya. Saya mau nanya amba bawa, ini kira-kira sering nggak istighfar Pak? Istighfarin siapa? Bini ya? Astagfirullahaladzim, mak lo udah beli baju lagi baik. Istighfar bukan itu. Nah, ini kadang-kala kita habis sholat maghrib. Nah, kalau sholat maghrib beda fadilahnya. Kalau kita habis sholat 5 waktu nih, habis maghrib kita istighfar bersama. Istighfar itu untuk melengkapi kekurangan syarat dan rukun dalam sholat. Tumaninahnya kurang, bacaan makhraj tajwidnya kurang, ruku i'tidal kurang, sujudnya tidak sempurna. Maka dengan istighfar Allah berikan kesempurnaan. Maka begitu pentingnya istighfar selesai sholat untuk menambal kekurangan fardu sholat. Insya Allah. Selesai daripada amalan aurat sholat, barulah istighfar ditambah. Itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya ingin ajak istighfar amba bapak semua. Mau nggak kira-kira? Istighfar mau nggak? Ikhlas nggak kalau diajak istighfar? Ridho? Nggak ngedumel nggak? Awas kalau ngedumel. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita akan selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa, tobat jangan ditunda sebelum ajal
terbuang sia-sia. Hari terus melangkah, badan semakin lemah. Ya Allah, matikanlah dengan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan keberkahan dalam usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan mendapatkan jujuran maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir waliwalidina. Hamba lahir ke dunia karena ayah bunda yang bersusah payah memelihara hamba. Ampuni mereka, jauhkan dari siksa. Sayangi mereka di tempat yang mulia. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. 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 Saat mereka ada, hamba berpura-pura, terkadang membentak nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak yang durhaka. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. 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 Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah diberikan jujuran maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan sehat dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Bermohon berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan usia kita diberikan usia yang berkah. Ketika waktunya tiba, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak hadirin sekalian, demikian banyak kealfaan menampun kepada Allah kurang berkenan, mohon bantu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.